حضرة شيخنا وسيدنا معلمنا مهذبنا مربينا مرشدنا مما عبد الله بن محمد بن محمد إدريس صنف الجنيدي الحافظ الحج لمشايخنا في الدين والدنيا والآخرة وصلى حضرات كي حج محمد سيدنا من فصل البلوغ إلى جميع المقاصد المراد. السلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ولا خصوصا للمرحوم ونفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin. Qala. Kita lanjutkan kifayatul akhyar sampai pada cabang permasalahan berikutnya. Far'un kalimatnya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un idza da'at imra'atu أنها حاضت فإن لم يتهمها بالكذب حرم الوضع وإن كذبها لم يحرم فلو اتفقا على الحيض واختلفا في انقطاعه فالقول قولها قاله النووي في شرح المهذب والله أعلم. Cabang permasalahan idza da'atil mar'atu annaha haid. Jika ada seorang perempuan, seorang istri pada kondisi normal. Ini kondisinya kondisi normal. Dengan kata lain, bahwa dia tidak haid. Tapi ketika kemudian diajak oleh suaminya, dia mengatakan dirinya haid. Ini mungkin saja terjadi. Mungkin saja bahwa dirinya fa in lam yattahimha bil kadhib harumal waqt. Jika suami tidak menolak kebohongan istri, dengan kata lain bahwa suami percaya dengan apa yang dikatakan oleh istri, maka harumal waqtu, pada saat itu juga mempergauli istri menjadi haram hukumnya, padahal normal. Bagaimana istrinya bohong? Bohong mah urusan dosa bohong. Jika kemudian kebohongannya ditambah untuk menyakiti suami, lebih dosa lagi, tambah dosa lagi. Jadi ada kalimat ini yang sering kita dengar, Pak. Ini yang sering kita dengar, ibu sekalian, dan perlu dibahas. Jika seorang istri menolak ajakan suami, maka si istri berdosa besar. Dia akan tidur dalam keadaan terlaknat sampai paginya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini tidak mutlak.
menolak ajakan suami itu bisa berbagai macam alasannya. Hadis ini akan sangat tepat, benar jika dikaitkan si istri menolak karena tujuannya untuk menyakiti suami. Iya, betul. Tapi jika penolakan istri memiliki alasan lelah, ya nggak nyaman, terus kemudian istri berdosa, tidak. Gimana berdosa? Lelah kok, punya alasan lelah, nggak bisa lelah, selesai. Berdosa ke istri? Tidak. Terus suami bilang kamu berdosa besar, dilaknat oleh malaikat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di mana letak rahmatnya suami kepada istri? Di mana letaknya kasih sayang seorang suami kepada istri? Loh, ini kan bahasanya, ini bukan Nabi SAW tidak sedang mengajarkan suami memiliki kedudukan untuk kalau istri tidak boleh menyakiti suami, maka suami juga tidak boleh menyakiti istri. Kenapa ibu-ibu ada apa ibu-ibu? Ini tidak lagi kampanye ibu. Ibu-ibu udah betul aja, betul, udah kayak kampanye aja. Tentunya, sekali lagi, tentunya ini adalah bentuk komunikasi yang harus baik. Tidak boleh kemudian saling menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Ini penting, hal ini sangat penting. Ini sangat mendasar dan sangat penting. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ketika ada pertanyaan seperti ini maka akan merembet kepada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kita lanjutkan. Wa in kadzabaha, tapi kalau suami tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh istri, karena suami tahu apa? Tahu kapan istri haid. Ini sudah lewat 10 hari masa suci. Seharusnya gitu. Normalnya ini sudah lewat 10 hari masa suci. Istri masih bilang, ini haid. Suaminya nggak percaya. Maka lam yahrum, tidak haram si suami mendekati istri. Haram. Falau ittafaqa al-haid, istri suami tahu, istri tahu, bahkan lebih tahu karena yang mengalami sendiri. Suami pun tahu kapan batasan haidnya. Istri tahu, paham. Ada kewajiban bapak sekalian, termasuk yang apa namanya, yang belum bapak-bapak gitu. Ada yang belum bapak di sini, sudah bapak-bapak semua gitu. Kayaknya sudah di sini udah bapak-bapak semua. Nggak ada yang belum bapak di sini. Oh, ada yang belum bapak. Ada SMA yang belum bapak, ada yang saya SMA ikut ngaji. Jadi wajib mengetahui hukum haid bagi laki-laki itu bukan hanya sekedar pengetahuan, sebatas tahu batasan berapa umur haid, berapa banyak haid, bukan. Tahu sampai bagaimana haid itu, berapa lama haid itu. Haid itu biasanya dimulai dengan haid yang asyad, haid yang lagi deres-deresnya. Biasanya bagaimana? Kondisinya secara psikologis seperti apa? Itu wajib diketahui, bukan untuk hanya sekedar pengetahuan, tapi bekal. Bekal untuk apa? Mengetahui jika anak perempuannya kelak haid, jika istrinya menghadapi masalah terkait haid, wajib dijawab oleh suami. Memberikan jawaban umum itu penting, meskipun di dalam prosesnya tidak semua permasalahan haid bisa kita jawab secara langsung, Pak. Saya pernah sampaikan bahwa ketika ada santriat di sini mengalami permasalahan terkait dengan haid, dan saya sudah menjawabnya dengan jawaban yang sesuai dengan apa yang kemudian telah dirujuk kepada kitab,
maka saya tetap akan meminta dia untuk memeriksakan ke dokter. Karena bisa jadi ada yang tidak saya pahami terkait dengan kondisi tubuhnya. Ada yang sakit mungkin. Kenapa? Karena keluar haidnya tidak sesuai dengan kebiasaan. Ini masalahnya apa? Makannya salah, tidurnya salah. Apa yang salah? Kebanyakan jajan, kebanyakan makan micin, misalnya begitu. Loh, itu semuanya kan pengaruh. Makanan itu akan berpengaruh pada tubuh seorang, termasuk urusannya terkait dengan sirkulasi darah haid. Baik, kita lanjutkan. Sepakat bahwa haidnya ini sudah tahu, saling tahu. Wahtalafa fin qita'ihi, tapi berbeda pendapat tentang masa putusnya haid, berhentinya haid. Suami bilang kan sudah berhenti kan? Kata istri belum. Udah, ini udah waktunya. Belum. Pertanyaannya, siapa yang diikuti kata-katanya? Fal qaulu qauluha, maka yang diterima kata-katanya dan pengakuannya adalah istri. Karena istri yang mengalami. Qalahu Nawawi fi syarhil Muhadzab wallahu a'lam. Wa'lam anna tahrim al-istimta mustamirrun hatta yanqati ad-dam wa taktasila. Ketahuilah bahwa keharaman mempergauli istri dan bersenang-senang, ini kalimatnya bukan hanya mempergaulinya, tapi bersenang-senang dengan istri. Mustamirun hatta yanqati ad-dam, itu terus-menerus keharamannya sampai ada dua hal terpenuhi. Satu, yanqati ad-dam, putus darahnya atau berhenti darahnya. Wa taktasila, dan sudah mandi. Jadi tidak cukup hanya terputusnya darah. Darah terputus, dan kemudian si suami ingin mempergauli istri tidak secara langsung dengan lapisan-lapisan dan seterusnya gitu ya. Punten misalnya pakai kondom, haram tetap hukumnya, karena belum mandi. Karena hukumnya belum bersuci, belum mandi. Nah masalahnya nggak ada air. Masalahnya tidak ada air, nggak ada. Mati air sudah seminggu. Pertanyaannya, bolehkah suami tetap mempergauli istrinya dan mandinya digantikan dengan tayamum? Jawabannya boleh. Karena kedudukan mandi dan tayamum, yang tayamumnya karena ketidakadaan air itu sudah sederajat dengan ibadah yang dilakukannya hanya sebagai pengganti. Hanya sebagai pengganti. Maksudnya sebagai pengganti, iya. Belum sempat pergauli suaminya, air nyala, maka wajib mandi. Sedang mempergauli istrinya, suaminya sedang bergaul suami istri, airnya nyala, maka wajib berhenti. Wajib pak berhenti, bukan air nyala. Batal berarti tayamumnya, air nyala, wajib berhenti, wajib mandi. Kalau airnya nyala gimana? Kenapa? Kalau airnya nyala. Kalau air apa? Airnya nggak ketahuan nyala gimana? Lo kan kedengeran bunyi, dinyalain. Airnya nyala, maka wajib berhenti kemudian mandi. Bahkan setelah mempergauli istrinya, air nyala saat itu juga langsung harus buru-buru mandi. Tidak menunggu, harus buru-buru mandi. Begitu penjelasan dalam kitab Nihayatuz Zain terkait dengan masalah ini. Masih di dalam kitab Nihayatuz Zain, ini menarik sekali ya terkait dengan Nihayatuz Zain. Siapa saja suami dengan sadar mempergauli istrinya pada saat istri sedang haid dan tahu keharamannya, dia sadar itu, bisa jatuhnya meremehkan keharaman tadi, jatuhnya bisa kufur. Masih dalam kitab Nihayatuz Zain, jatuhnya bisa kufur. Halaman 57, kufur jatuh. Tapi kalau kemudian dia tidak melakukan itu dalam kondisi sadar, maksudnya dia tidak tahu hukum, maka tidak jatuh kufur. Kufur sebutnya, saking besarnya itu dosa,
Saking besarnya itu dosa. Nasallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalil terkait dengan dua syarat yang harus terpenuhi tadi? Dalilnya jelas. Faqala ta'ala hatta yathurna. Tidak boleh mempergauli istri sebelum istri suci suci dari haid. Fa idza tatahharna, dua kalimat itu. Hatta yathurna. Itu kalimat yang pertama. Fa idza tatahharna, yang kedua ini artinya bersuci, mandi. Bukan suci dari haid, tapi suci mandi. Yang pertama adalah suci dari haid, hatta yathurna. Fa idza tatahharna fa'atuhunna min haitsu amarakumullah. Berarti harus mandi dulu baru mempergauli istri. Wala farqa fil ghusli bainal muslimah wad dhimmiyah. Tidak ada perbedaan mandi seorang muslimah dan mandinya seorang dhimmiyah, kafir dhimmi. Loh, kenapa kok di sini sebut kafir dhimmi? Pada dasarnya kafir dhimmi itu punya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sama dengan kaum muslimah jika kafir dhimmi tadi mengikat pernikahan dengan seorang muslim. Dan perlu digarisbawahi, terkait dengan kafir dhimmi ini kita mengikuti fatwa MUI yang sudah memperjelas bahwa kafir dhimmi yang dimaksud di dalam kutubul fiqhiyah, kitab-kitab fikih, itu adalah kafir dhimmi yang masih memegang kitab yang asli. Karena sekarang sudah tidak ada lagi yang memegang kitab yang asli, maka pernikahan dengan kafir dhimmi itu sudah tidak dibolehkan. Tapi status kafir dhimmi di dalam penghormatan kita, di dalam kehidupan bermasyarakat masih tetap. Mereka tidak berubah langsung kemudian menjadi kafir harbi, tidak. Tapi kafirnya kafir dhimmi. Siapa itu kafir dhimmi? Mereka yang hidup di dalam kehidupannya, mereka yang hidup berdampingan dengan kita, tidak seakidah dengan kita, dan mereka menghargai kita. Kafir dhimmi ini adalah orang-orang kafir yang berada di sekitar kita, bukan muslim, tapi hidup damai dengan kita. Wajib kita hargai mereka, wajib kita hormati mereka. Man adza dhimmiyan fa ana khasamtuhu yaumal qiyamah. Siapa saja yang menyakiti orang kafir dhimmi, aku akan memusuhinya. Aku akan perangi dia pada hari kiamat. Jadi nggak boleh menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita karena beda akidah dengan kita. Haram hukum. Kecuali dia secara terang-terangan membenci agama. Bukan membenci pribadi, Pak, membenci agama. Ada tetangga kita yang bukan muslim, kesal sama kita, pribadi kita, nggak ada masalah itu, Pak. Ini terkait dengan masalah akidah. Fa idza tasalat thumma aslamat a'adatil ghusl 'ala sahih. Jika dia kemudian sudah mandi dan pada saat yang sama dia kemudian masuk ke dalam Islam, maka mandinya harus diulang. Dia mandi terkait dengan haid yang akan dipergauli oleh suami. Kemudian dia masuk dalam Islam, maka dia harus mengulang mandinya. Karena mandinya yang sebelumnya dalam keadaan dhimmi, mandi yang setelahnya dia dalam keadaan sudah masuk ke dalam Islam. Ala sahih, berdasarkan qaul yang sahih. Ini sederhana sekali secara hukum. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya bahwa suami tidak boleh mendekati istri pada saat haid. Jika kemudian suami ingin mendekati istri pada saat setelah haid, maka istri wajib bersuci dulu. Wajib selesai haidnya dan sudah betul-betul selesai. Yang kedua adalah wajib kemudian mandi atau bersuci mandi besar baru bisa dipergauli oleh suami. Wallahu a'lam. Sampai di situ. Nanti kita akan lanjutkan wa yahrum al junub khamsata asya. Yang diharamkan bagi orang yang junub ada 5 perkara. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mohon didoakan yang sedang sakit, minta disembuhkan, disehatkan, diafiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan
doa benteng akidah. Ngaji. Dan Allah Subhanahu wa taala sehatkan Ibu Hajah Ruli. Ibu Hajah Ruliantin dari binti Bapak Haji Yunus Dani. Mudah-mudahan disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan qawiyan wa yaqinan sadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma arzuqna imanan qawiyan wa yaqinan sadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma arzuqna imanan qawiyan wa yaqinan sadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhan arifin. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma hafazna wa hafaz ma ma'ana. Allahumma ballighna wa balligh ma ma'ana. Allahumma ahsimna wa ahsim ma ma'ana. Allahumma irfa' darajatina warfa' darajati ma ma'ana. Minna ad-du'a wa minkal ijabah. Fastajib du'aana ya Allah, ya Rahman ya Rahim, birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan Ihya. Sampai pada kalimat na'am. Innama yahillu akhdhu ma yu'ta li ajli din idza kanatil akhidhu bihaitsu law 'alima al-mu'ti min batinihi ma ya'lamuhu Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala musannif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darain amin. Qala na'am innama yahillu akhdhu ma yu'ta li ajli ad-din idza kanatil akhidhu bihaitsu law 'alimal mu'ti min batinihi ma ya'lamuhu Allah ta'ala lam yabtadi dzalika futuran fi ra'yihi fihi wal aqilul munsifu ya'lamu min nafsihi anna dzalika mumtani'un aw azizun wal magrurul jahilu bi nafsihi ahra bi ay yakuna jahilan bi amri dinihi. Fa inna aqrabal asya' ila qalibihi qalbuhu. Fa idza iltabasa ala qalibihi amru qalbihi fa kaifa yankashifu lahu ghairuhu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan pembahasan pada hari ini kitab Ihya. Naam. Memang benar. Innama yahillu akhdhu ma yu'ta li ajli din. Diperbolehkan mengambil apa yang diberikan li ajli din, diberikan oleh seseorang yang dasarnya atas nama agama. Idza kana al-akhidhu bihaitsu law 'alimal mu'ti min batinihi ma ya'lamu Allah ta'ala. Idza kana al-akhid, jika orang yang mengambil tadi, yang mengambil atas nama agama tadi, memiliki status yang tadi terkait dengan apa yang diukur oleh ukuran orang ini, memang memiliki pandangan yang dianggap oleh orang itu cukup memiliki makom, khususnya makom di dalam agama. Bihaitsu law alimal mu'ti min batini,
jika orang yang memberikan tahu terkait dengan kondisi sebenar dirinya, tentunya ma ya'lamullahu ta'ala, apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yaqtadi dzalika futuran fi ra'yihi fihi, maka orang tadi tidak berubah perasaannya, nggak berubah perasaannya, nggak berubah cara pandang terkait dengan orang tadi, tidak berubah penilaian terkait orang tadi, maka boleh dia menerimanya. Boleh dia menerima itu karena sudah tahu, sudah paham, sudah kenal, paham Pak. Saya kemarin pada pekan yang lalu mencontohkan guru kita misalnya gitu. Mungkin ibu-ibu, bapak yang sudah pernah kenal sama beliau pasti tahu betul Pak. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah misalnya memberi gitu ya, nganter makanan gitu, datang memberikan sesuatu, maka pemberian bapak dan ibu, sepengetahuan saya selama bergaul dengan beliau, itu biasanya beliau akan melakukan lebih dari pemberian yang pernah diberi. Setahu saya, beliau itu kalau memberi kepada orang nggak pernah yang jelek. Setahu saya, sepemahaman saya, selama saya bergaul dengan beliau, dengan Abi, saya tidak pernah melihat beliau itu kalau ngasih orang, ngasih barang jelek. Dikasihnya barang yang bagus, nggak pernah ngasih barang jelek. Dengan kata lain, apa yang kita berikan kepada beliau akan digantikan, bahkan beliau berusaha menggantikan berlipat-lipat ganda. Saya pernah bertanya langsung kepada Abi, "Di ini yang ngajarin siapa?" Beliau bilang yang sebenarnya mengajari Imam Ghazali gitu ya, tapi beliau belajar langsung dari Mama Abdullah Bindu. Abdullah Bindu mengajar kepada murid-muridnya seperti itu. Jadi Mama itu tidak pernah mendapatkan pemberian dari orang kecuali insya Allah akan berusaha membalasnya. Kalau nggak bisa dibalas hari ini, maka Allah yang insya Allah akan membalasnya di waktu yang kapan saja. Tidak usah harus tunggu di akhirat, tapi di waktu yang kapan saja Allah pasti akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Dan itu harus kita lakukan sebagai muridnya Mama, muridnya Abi. Kita berusaha untuk menggantikan pemberian yang diberikan oleh Allah kepada kita lewat siapapun. Kita berterima kasih dengan mendoakan pemberi dan minta kepada Allah agar bisa menggantikan yang lebih baik daripada apa yang pernah diberi. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi selama orang tadi memiliki pandangan yang sama, saya ingin memberi sama Abi. Saya udah kenal Abi. Abi itu nggak tahu ya, nggak bisa. Saya nggak bisa Pak nyontohin Abi marah tuh nggak bisa Pak. Saya itu ngerasa kalau dimarahin Abi itu makin cinta Pak. Orang tuh kalau dimarahin sama orang itu udah baunya kesel gitu ya. Nggak tahu ya, saya ini muridnya, bertahun-tahun dimarahin Pak. Bukan sekali, bukan sehari, 2 hari. Bahkan pernah didiemin bukan sehari 2 hari, 2 tahun. Didiemin 2 tahun Pak, didiemin 2 tahun tuh didiemin aja udah 2 tahun. Udah 2 tahun nggak diajak ngomong gitu. 2 tahun diusir, dijauhin, suruh jauh gitu. 2 tahun. Terus kemudian dipanggil lagi, diusir lagi gitu. Biasa. Dan selalu saya terjemahkan sebagai pendidikan. Apapun latar belakangnya, itu adalah pendidikan. Nggak bisa nggak? Guru itu tidak akan mungkin benci sama murid. Sampai kapanpun itu udah jelas Pak kalimatnya. Guru itu tidak akan pernah benci sama murid, kecuali murid itu keluar akidahnya baru. Kalau udah keluar dari akidah agama, pasti dibenci sama guru. Tapi selama dia tidak keluar dari akidah agama, dia masih jalankan tarekat gurunya, dia masih ikuti apa yang dilakukan diajarkan oleh gurunya, insya Allah tidak akan diusir. Jadi bahasanya diusir dari hati gitu. Diusirnya cuma mulut doang. Asal jangan diusir dari hati.
Kalau disuruh dari hati sudah selesai sudah. Hidup kita sudah selesai, Pak. Dan itu akan terasa oleh kita bahwa hidup kita sudah selesai itu kalau guru sudah mengusir kita dari hati. Itu hidup kita nggak ada yang benar, nggak akan ada yang benar. Nah, kita tahu Abi begini, paham betul kondisi, kenal dengan Abi, dan kemudian ketika kita memberi pun kepada Abi, kita sudah paham, tahu karakter Abi seperti apa, bagaimana Abi itu. Abi kalau ngomong, Bapak sudah pasti kenal, Bapak udah pasti kenal. Abi itu kalau ngomong udah nggak ada yang bisa ditahan. Makanya kemarin nggak tahu ya, ada perasaan begini aja. Waktu kondisi kemarin sedang kacau, Abi istirahat. Istirahatnya Abi itu bagi kami itu menenangkan. Karena Abi nggak ngomong. Kalau Abi ngomong dalam kondisi kemarin ramai, waduh, Abi nggak bisa ditahan Pak ngomongnya. Nggak bisa Pak ditahan ngomongnya, nggak bisa. Lagi kondisi kemarin ramai, terus kemudian Abi ngomong, wah, kita yang deg-degan. Kita nih murid-murid yang deg-degan gitu ya. Kita nih jamaah yang deg-degan. Karena bahasanya Masya Allah, udah bahasanya udah Astagfirullahaladzim ya Allah, Astagfirullah. Itu mau udah nyebut nama itu Pak, udah nyebut segala macam. Itu yang kemudian kita ada perasaan ya Allah, Abi dijaga sama Allah pada saat itu. Tetap kita memberi. Maka pemberian kita tadi yang kemudian dengan kondisi yang apa yang sudah kita kenal tadi, itu tidak ada masalah. Maksudnya itu seperti itu. Jadi bahwa apa yang kita berikan kepada orang, kemudian kita pahami betul. Dan menerimanya itu karena memang sudah kenal, sudah paham, sudah kenal, nggak ada masalah. Penerimaan itu meskipun mengatasnamakan agama tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kita nggak kenal, kita nggak tahu. Orang yang memberi kepada kita juga tidak kenal dengan kita. Tidak pernah, ibu bapak-bapak gampang Pak, bapak pengen kenal seseorang, ajak aja jalan Pak. Ajak pergi, ajak jalan. Ajak berangkat ke tempat yang jauh, umroh bareng, ziarah bareng, bapak akan kenal tuh siapa Pak. Aslinya bakal ketahuan sama bapak, aslinya bakal ketahuan sama ibu-ibu. Berangkat bareng, pergi bareng, pasti keluar semua aslinya. Kalau kita belum pernah berangkat bareng, pergi bareng, ziarah bareng, umroh bareng, nggak akan ketahuan aslinya ini karakternya seperti apa. Tapi kalau sudah pernah berangkat bareng, pergi bareng, udah kenal, ketahuan. Ini oh, ternyata ya tukang ngeluh. Ternyata astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Ternyata yang ngerepotin. Ternyata baik ya. Kok keseharian kelihatannya kok nggak pernah senyum, tapi ternyata setelah jalan bareng ya Allah ya Rabbi, orangnya humble, orangnya enak diajak ngobrol, baru tahu kita. Nah, ketika kemudian kita sudah saling tahu seperti itu, saling memberinya tidak jadi masalah. Maksudnya Imam Ghazali seperti itu. Tapi ketika kita menerima dari orang yang tidak kita kenal, anggapan dia lebih kepada kita terkait dengan diri kita, maka penerimaan itu yang harusnya tidak diterima. Karena khawatir, sesuai dengan apa yang disampaikan kemarin, maka apa yang kita makan menjadi haram, dianggap kita memanfaatkan status kita yang dekat dengan agama. Gitu. Tapi kalau udah saling kenal, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Bagaimana coba supaya saling kenal? Berangkatlah. Bapak-bapak di sini suka ada acara touring, bapak jamaah aliyah ini suka ada acara touring. Kalau lagi ulang tahun kita touring bareng Pak. Kalau ada yang lagi tasyakuran milad, saya baru diajak kemarin sekali. Nanti katanya mau diajak lagi, katanya bulan September diajak touring lagi bareng-bareng sama bapak-bapak. Kemarin touring kemana Pak? Kita ke itu ya, Ciapus ya. Masya Allah. Touring singkat Ciapus. Tasyakuran, Masya Allah. Seneng diajak sama bapak-bapak, Masya Allah. Wal aqilul munsifu ya'lamu min nafsihi anna dzalika mumtani'un awazizun. Orang yang akalnya betul-betul akalnya memahami, dia akan mengetahui, dirinya akan paham bahwa menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangan orang terhadap dirinya itu dilarang. Itu dilarang. Nggak boleh kita menerima dari seseorang yang orangnya tidak kenal dengan kita, tidak kenal karakter kita, tidak paham kita, dan orang menganggap kita itu memiliki makom tertentu di dalam agama. Kita terima itu karena pandangan dia, padahal sebenarnya kita tidak miliki makom dalam agama.
Wal magrurul jahil, sedangkan orang yang tertipu, al jahil binafsihi, yang nggak paham tentang dirinya, ahra bi ayyakuna jahilan bi amri dini, dipastikan dia pada kondisi orang yang sangat tidak paham dengan agama. Karena dia ketika menerima sesuatu yang anggapan tentang dirinya tidak sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya, berarti sebenarnya dia sedang tertipu. Sekaligus pada saat yang sama dia tidak ngerti agama, dia nggak paham tentang agama. Fa innal aqrabal asya ila qalbihi qalbuhu, sesungguhnya yang paling dekat dengan diri, apapun yang ada dalam diri ini, yang paling dekat adalah hati. Maksudnya paling dekat untuk dipahami dan dimengerti. Fa idzal tabasa ala qalbihi amru qalbihi fa kaifa yankashifu lahu ghairu. Jika dia tidak memahami apa saja yang ada di dalam diri ini, dia paham bahwa hatinya adalah tempat untuk mengukur apa yang ada di dalam dirinya, fa kaifa yankashifu lahu ghairu. Bagaimana mungkin dia memahami hal lain? Kalau dia nggak paham hatinya, dia nggak mengerti apa yang ada di dalam hatinya, dia tidak bisa mendengar kata hatinya. Maksud kata hati di sini adalah kata basirahnya. Bagaimana mungkin dia bisa mengukur diri terkait dengan apa yang ada di dalam dirinya? Dia mengukur perilaku dirinya, dia mengukur keadaan dirinya, nggak akan mungkin bisa. Akan berat baginya mengetahui keputusan yang tepat buat dirinya kalau dia nggak paham tentang dirinya sendiri. Kalau dirinya nggak paham, orang lain lebih nggak paham. Kita nggak paham tentang diri kita, orang lain lebih nggak paham Pak tentang diri kita. Yang paling tahu tentang diri kita itu diri kita sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah ada jaminan semua orang tahu tentang dirinya? Jawabannya tidak. Bahkan terus terang saja, kita ini lebih banyak tahu hanya tentang fisik diri kita. Ada jerawat nih. Ya Allah, jerawat. Duh, sudah memutih rambut, sebatas itu. Ya Allah, udah tua ya. Sebatas itu Pak. Padahal pengetahuan tentang diri itu tidak sebatas fisik. Pengetahuan tentang diri itu lebih dari sekedar fisik. Keadaan diri, dan yang paling penting adalah bagaimana hidup kita mampu dituntun oleh basirah. Nggak ada yang lain. Kalau hidup kita mampu dituntun oleh basirah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan hidup kita. Karena cahaya basirah langsung nyambung sama langsung datang dari Allah. Cahaya basirah itu langsung datang dari Allah. Jujur selalu benar, tidak akan pernah salah. Musuh terbesar dalam diri kita adalah nafsu kita sendiri. Dan nafsu itu nggak bisa ditundukkan kecuali dengan apa? Kecuali dengan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya jalan untuk menundukkan nafsu cuma satu, puasa. Nggak ada yang lain. Itu yang paling gampang. Nah, itu yang paling gampang, yang paling mudah, paling murah. Dan memang begitulah nafsu karakternya untuk bisa ditundukkan. Dengan cara berpuasa. Dengan makna yang seluas-luasnya. Iya, makna puasa yang seluas-luasnya. Menahan diri dari apa saja. Jadi kalau kata Imam Ghazali, tidak sekedar hanya puasa yang menahan makan dan minum. Semua bentuk puasa yang bisa kita lakukan, lakukan. Maksudnya bentuk puasa itu menahan diri. Puasa secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri dari apa saja yang menurut ukuran basirah itu bakal merugikan kita. Wallahu a'lam. Jadi kurang lebih seperti itu pembahasan pada hari ini. Imam Ghazali menuntun kita untuk lebih memahami bahwa menerima sesuatu atas nama agama tidak dilarang selama pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada kita itu karena memang sudah mengenal diri kita. Tapi kalau belum mengenal diri kita, dia punya anggapan bahwa kita memiliki makom tertentu, yang makom tadi tidak sesuai dengan kenyataan diri kita, maka kita tidak boleh menerima atas nama pemberian tadi. Haram hukumnya. Kalimatnya haram. Yang Ghazali menjelaskan kalimatnya haram, harum alihi, haram. Itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Insya Allah. Kita tutup dengan Hizbun Nasr ala Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wajhat wajhan alladhi fatara as-samawati wal ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin ya ayyuhalladhina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam al-hawariyina man ansari ila Allah الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن جملة رأيت خاسئا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبحون ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس ويهدروني عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيرهم مكر مكائدهم. أطفِ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حفيظ يا حفيظ. سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك وأرفع مكانك. تحصنت بالله وبأسمائنا وبآياتنا وملائكتنا وأنبيائنا وبرسلنا وصالحين من عبادنا. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك أنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إن طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أركي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله ركض. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلني نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بحاد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا على كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan dikabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.